Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban jami'an. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan membahas tentang angka atau bilangan dalam bahasa Arab. Ada yang tahu? Na'am. Fi hadzal yaum sanabahasu tahtal maudu' al-'adad wal ma'dud. Ya ayuhat tulab, qabla nabda dirasatana fi hadzal yaum, hayya bina nabtadi bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib ya ayuhat tulab, hari ini kita akan membahas salah satu qawaid dalam bahasa Arab, yakni adad wal ma'dud. Sebelumnya ada yang tahu apa itu adad wal ma'dud? Baik. Adad wal ma'dud adalah istilah untuk angka atau bilangan dalam bahasa Arab. Materi ini sangat penting agar kedepannya kita bisa menyusun kalimat menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah menggunakan susunan gramatikal adad wal ma'dud untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya, coba lihat tampilan layar di video ini. Ibu ada 2 pertanyaan untuk kalian. Coba kalian perhatikan layar. Di sini Ibu ada 2 pertanyaan. Nah, itu silahkan kalian baca dan kalian perhatikan. Pertanyaan ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan 2 kata di bawah ini? Itu ada kata salasatun dan salasu. Pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan makna antara keduanya? Nah, itu pertanyaan pertama sudah terlihat jelas ya. Perbedaannya di mana? Nah, yang kedua ini gimana? Apakah ada perbedaan makna antara keduanya? Ya ayuhat tulab, silahkan perhatikan baik-baik materi yang ada di tampilan layar masing-masing. Jika perlu, siapkan buku pembelajaran kalian untuk mencatat hal-hal yang mungkin tidak tercantum di sini. Ibu akan memulai pembahasannya. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Di sini Ibu membuat peta konsep agar kalian lebih mudah untuk memahaminya ya. Al-adad wal ma'dud. Dari pengertian dulu. Adad. Adad itu kalau bahasa mudahnya dia itu bilangan atau angka. Jadi angkanya. Kalau ma'dud itu yang dihitung. Jadi misal 2 meja. Berarti 2 itu adadnya, meja itu ma'dudnya. Jadi adad itu angkanya, ma'dud itu bendanya atau yang dihitung. Selanjutnya, untuk qawaidnya, di sini Ibu akan membahas qawaid untuk angka 1 dan 2 dan 3 sampai 9. Yang pertama, angka 1 dan 2 dulu. Kaidahnya, adad sama dengan ma'dud dalam hal mudzakkar, mu'annas, mu'annas. Jadi jika adadnya mudzakkar, ma'dudnya juga harus mudzakkar. Jika adadnya mu'annas, berarti ma'dudnya juga harus mu'annas. Kita lihat contoh. Qalamani isnani. Qalamani ini artinya pena, isnani ini artinya 2. Dia sama-sama mudzakkar, jadi adad dan ma'dudnya sama-sama mudzakkar. Terus contoh kedua, majallatun wahidatun. Di sini ada tak marbutah yang menandakan bahwa dia itu mu'annas. Di kalimat majallatun ada taknya, di kalimat wahidatun juga ada taknya. Jadi di sini dia sama-sama mu'annas. Begitu ya. Jadi adad dan ma'dud itu harus sama dalam jenis mudzakkar mu'annasnya. Kalau angkanya mudzakkar, maka yang dihitung juga harus mudzakkar. Kalau angkanya mu'annas, berarti yang dihitung juga harus mu'annas. Selanjutnya untuk kaidah angka 3 sampai 9. Yang pertama, ma'dudnya harus berbentuk jamak majrur. Jamak itu berarti bukan mufrad, bukan tasniyah. Majrur yang
dibaca kasroh atau yang harokat terakhirnya kasroh. Nanti kita bahas lebih lanjut di contoh. Yang kedua, bentuk adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal mudzakkar dan mu'annas. Kalau yang angka 1 dan 2 tadi kan harus sama. Kalau yang 3 sampai 9 ini dia harus berbeda. Langsung kita lihat contohnya saja. Contoh pertama, salah satu aklamin. Nah, ini angkanya, adatnya adalah kalimat salah satu. Dia mu'annas karena ada tak marbutohnya. Berarti jika adatnya sudah mu'annas, berarti ma'dudnya harus mudzakkar. Aklamin. Nah, ini mudzakkar karena dia tidak ada tak marbutohnya atau tak ta'nis yang menandakan bahwa dia itu mu'annas. Nah, tadi ma'dud itu harus berbentuk jamak majrur. Ini benar. Aklamin itu bentuk jamak dari mufrad qolamun. Majrur yang dibaca kasroh. Kalian lihat harokat akhir dari aklaminnya. Itu kasroh. Berarti ini dia sudah benar. Contoh yang kedua, salasu majallatin. Salasu ini dia sebagai adat dan dia bentuknya mudzakkar. Berarti nanti ma'dudnya harus mu'annas. Kita lihat kalimat majallatin. Dia mu'annas ditandai dengan apa? Ada tak ta'nis di situ. Terus ma'dudnya harus berbentuk jamak majrur. Nah, majallatin itu bentuk jamak dari majallatun. Dan harus majrur. Kalian lihat harokat akhirnya, dia sudah benar dibaca kasroh. Nah, perlu diingat juga bahwa untuk angka 1 dan 2 ini ma'dudnya di depan. Sedangkan untuk angka 3 sampai 9 adatnya yang di depan. Nah, itu perlu kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, di sini Ibu ada tadribat untuk kalian. Bisa kalian lihat sendiri, ini ada gambar 6 roti dan 1 kopi. Nah, bagaimana Anda menyebutkan gambar di bawah ini dengan bahasa Arab? Jawabannya coba kalian tulis di buku catatan masing-masing atau di kolom komentar di bawah ini. Latihan kedua, ubahlah kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab dengan kaidah adat ma'dud yang sesuai. Kalimatnya ada 5 di sini, nanti silahkan dikerjakan. Setelah itu, minggu depan jika pertemuan offline, kita koreksi bersama-sama. Thayyib ya ayuhat tulab, alhamdulillah hari ini kita telah belajar materi tentang kaidah dalam bahasa Arab, yakni adat wal ma'dud atau bilangan dalam bahasa Arab. Kalian di rumah jangan lupa untuk terus berlatih. Salah satunya dengan cara mencoba untuk menyebutkan barang-barang di sekitar kalian sesuai dengan kaidah adat dan ma'dud yang sudah kita pelajari tadi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Hayya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.